Bayangkan sejenak situasi di mana bapak dan ibu sedang menikmati hari yang tenang bersama keluarga, namun tiba-tiba rasa nyeri yang luar biasa menyambar. Pinggang bagian belakang seolah-olah ada pisau tajam yang menancap di sana. Rasa sakit itu datang bergelombang, tidak tertahankan, dan menjalar hingga ke perut bagian bawah, membuat tubuh menggigil menahan perih yang menusuk tulang. Keringat dingin mulai bercucuran, membasahi dahi dan baju, sementara napas menjadi pendek karena menahan rasa sakit yang seakan meremas organ dalam tubuh tanpa ampun. Itulah gambaran mengerikan dari serangan kolik ginjal akibat adanya batu kristal yang menyumbat saluran kemih kita yang seringkali datang tanpa peringatan sebelumnya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa di dalam organ penyaring racun kita yang berharga ini sedang terbentuk kristal-kristal keras yang semakin hari semakin membesar, layaknya bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kita mungkin hanya merasakan pegal-pegal biasa di pinggang yang dianggap sebagai akibat kelelahan bekerja atau faktor usia yang semakin menua, sehingga kita mengabaikannya dengan hanya menempelkan koyo pereda nyeri. Padahal rasa pegal yang menetap dan tidak kunjung hilang meski sudah beristirahat adalah sinyal awal bahwa ginjal sedang berteriak, minta tolong, karena terbebani oleh endapan mineral yang mengeras. Ketakutan terbesar yang menghantui setiap penderita batu ginjal adalah bayangan tentang meja operasi yang dingin dan pisau bedah yang akan menyayat tubuh untuk mengeluarkan batu tersebut. Membayangkan harus menjalani pembedahan besar dengan risiko komplikasi dan masa pemulihan yang panjang tentu membuat nyali menciut, terutama bagi bapak dan ibu yang usianya sudah tidak muda lagi. Belum lagi memikirkan biaya rumah sakit yang tidak sedikit yang bisa menggerogoti tabungan. Masa tua yang seharusnya digunakan untuk menikmati hidup bersama anak cucu. Rasa cemas ini seringkali diperparah dengan ketakutan akan kerusakan ginjal permanen yang bisa berujung pada keharusan menjalani cuci darah seumur hidup. Jika batu tersebut menyumbat total aliran urin, bapak dan ibu mungkin pernah mendengar cerita tetangga atau kerabat yang ginjalnya bengkak dan rusak parah hanya karena terlambat menangani batu ginjal yang awalnya dianggap sepele. Perasaan was-was setiap kali buang air kecil, takut melihat warna merah darah, atau merasakan nyeri yang menyengat, membuat hidup menjadi tidak tenang dan penuh kekhawatiran. Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun sisa hidup saya untuk merawat dan mendampingi kesehatan para lansia di seluruh penjuru negeri saya, seringkali merasa prihatin melihat pasien yang datang dengan wajah menahan sakit. Mereka datang dengan harapan besar untuk bisa sembuh tanpa harus naik ke meja operasi dan mencari jalan keluar yang lebih ramah bagi tubuh mereka yang sudah renta. Saya Dr. Irfan Ali hadir di sini dengan niat yang tulus dan sepenuh hati untuk membagikan sebuah rahasia alam yang tumbuh liar di sekitar kita, namun memiliki kekuatan peluruh batu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang penuh kedamaian, dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel Kebanggaan Keluarga Indonesia. Sobat sehat penyakit dalam, saya sangat bersyukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari yang indah ini, kita masih diberikan nikmat napas, nikmat kesempatan, dan nikmat akal sehat untuk terus belajar memperbaiki diri demi masa tua yang berkualitas dan bebas dari penyakit batu ginjal. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini yang meluangkan waktu berharga untuk menyimak video ini adalah bukti nyata bahwa api semangat untuk sembuh dengan cara alami dan aman masih berkobar menyala, terang benderang di dalam jiwa Bapak dan Ibu. Sebelum saya membongkar secara detail tanaman liar apa yang saya maksud, dan bagaimana cara mengolahnya menjadi ramuan peluruh batu ginjal yang ampuh, saya memohon dengan sangat hormat rendah hati dan penuh kasih sayang, agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu bukan sekadar tombol biasa di layar kaca, melainkan sebagai ikrar atau janji Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam gerakan Lansia Sehat Indonesia yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu
memastikan diri untuk selalu terhubung dengan saya, dan tidak akan tertinggal satupun informasi kesehatan vital yang bisa menyelamatkan nyawa keluarga tercinta. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat, positif, dan optimis hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi di kolom komentar di bawah video ini sebagai bentuk doa bersama yang menembus langit. Silakan tuliskan nama lengkap, asal kota atau daerah tempat tinggal, dan kalimat "Saya siap ginjal bersih batu" hancur agar menjadi doa massal yang diamini oleh ribuan penonton lainnya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Mari kita mulai pembahasan yang sangat penting dan mendalam ini dengan menyelami sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien istimewa saya yang bernama Bapak Hendra, seorang pensiunan mandor bangunan berusia 67 tahun. Pak Hendra adalah sosok pekerja keras yang di masa mudanya sering bekerja di bawah terik matahari. Namun sayangnya, beliau memiliki kebiasaan buruk, yaitu kurang minum air putih dan lebih suka minum teh manis kental. Selain itu, beliau juga sangat gemar mengonsumsi makanan bersantan dan jeroan yang menjadi menu favoritnya saat makan siang di proyek. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga masa pensiunnya, di mana beliau mulai merasakan nyeri pinggang yang hilang timbul, namun seringkali diabaikan karena dianggap sakit pinggang biasa akibat kerja berat dulu. Hingga pada suatu malam, rasa sakit itu memuncak menjadi kolik yang luar biasa hebat, membuat Pak Hendra berguling-guling di lantai sambil memegang pinggang kanannya dan muntah-muntah karena menahan sakit. Istri dan anak-anaknya yang panik segera membawanya ke rumah sakit terdekat di tengah malam buta dengan perasaan takut yang mencekam. Setelah dilakukan pemeriksaan ronsen dan USG, dokter menemukan adanya batu ginjal berukuran cukup besar, sekitar 1,5 cm yang bersarang di saluran ureter Pak Hendra dan menghambat aliran urinnya. Dokter menyarankan tindakan operasi atau tembak laser untuk memecahkan batu tersebut. Namun Pak Hendra merasa takut dan keberatan dengan biaya serta prosedur yang harus dijalani. Beliau meminta waktu untuk mencoba pengobatan alternatif terlebih dahulu sambil tetap dalam pengawasan dokter untuk memantau kondisi ginjalnya. Dalam kebingungannya mencari solusi, Pak Hendra datang berkonsultasi dengan saya dengan wajah yang masih pucat sisa, menahan sakit dan berharap ada jalan lain yang lebih alami. Saya teringat pada tanaman obat yang sering tumbuh di sela-sela bebatuan atau tembok lembab yang memiliki khasiat lithotriptik atau penghancur batu, yaitu daun tempuyung atau Sonchus arvensis. Saya menyarankan Pak Hendra untuk mencoba meminum air rebusan daun tempuyung ini secara rutin setiap hari, sebagai ikhtiar tambahan untuk membantu meluruhkan batunya secara perlahan. Awalnya, Pak Hendra merasa ragu karena beliau hanya mengenal tanaman tersebut sebagai rumput liar yang sering beliau cabuti di halaman rumahnya dan tidak menyangka bahwa itu adalah obat yang dicarinya. Namun karena dorongan rasa sakit yang masih tersisa dan keinginan kuat untuk menghindari operasi, beliau akhirnya menuruti saran saya dengan penuh harapan dan disiplin tinggi. Istrinya dengan telaten mencari daun tempuyung yang tumbuh liar di sekitar kebun tetangga dan merebusnya setiap pagi untuk diminum oleh Pak Hendra. Keajaiban mulai terlihat pada hari kelima. Pak Hendra menjalani terapi minum rebusan daun tempuyung ini, di mana beliau merasakan dorongan buang air kecil yang sangat kuat dan sedikit rasa tidak nyaman di saluran kemihnya. Tiba-tiba terdengar bunyi kelinting kecil di dasar kloset. Dan saat diperiksa, ternyata ada butiran batu kecil seukuran beras yang keluar bersama urinnya. Rasa nyeri di pinggangnya seketika berkurang drastis dan tubuhnya terasa jauh lebih ringan, seolah beban berat telah diangkat darinya. Pada pemeriksaan kontrol berikutnya, dokter yang merawat Pak Hendra cukup terkejut melihat hasil USG terbaru yang menunjukkan bahwa batu ginjalnya sudah mengecil signifikan dan posisinya sudah turun mendekati kandung kemih. Pak Hendra sangat bersyukur dan bahagia karena terhindar dari meja operasi dan bisa kembali beraktivitas dengan nyaman tanpa rasa sakit yang menghantui. Kisah Pak Hendra ini adalah bukti nyata bahwa alam telah menyediakan apotek hidup terbaik bagi kita, asalkan kita mau belajar dan berusaha memanfaatkannya dengan bijak. Untuk memahami secara mendalam
mengapa daun tempuyung bisa memiliki kemampuan menghancurkan batu ginjal. Mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan batu ginjal di dalam tubuh bapak dan ibu seperti kerak kapur yang menempel kuat dan mengeras di dasar panci perebus air yang sudah lama dipakai. Kerak kapur itu sangat keras dan sulit dibersihkan jika hanya digosok. Dengan spons biasa, bahkan sikat kawat pun kadang tidak mempan merontokkannya. Namun jika kita menuangkan larutan asam cuka atau air perasan jeruk nipis ke dalam panci tersebut dan membiarkannya terendam beberapa saat, maka kerak kapur yang keras itu perlahan-lahan akan bereaksi. Asam akan melunakkan ikatan mineral yang keras, sehingga kerak tersebut menjadi rapuh retak, dan akhirnya hancur menjadi serpihan-serpihan halus yang mudah dibilas air. Begitu juga dengan cara kerja daun tempuyung di dalam ginjal kita, kandungan kalium yang tinggi dalam daun ini akan bereaksi dengan kalsium karbonat pembentuk batu ginjal. Reaksi kimia alami ini akan menggantikan ikatan kalsium yang keras sehingga batu menjadi rapuh dan terkikis sedikit demi sedikit layaknya batu karang yang terus-menerus dihantam ombak. Selain itu, daun tempuyung juga memiliki sifat diuretik alami yang sangat kuat. Artinya, ia mampu merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin dan meningkatkan aliran cairan di saluran kemih. Dengan aliran urin yang deras dan lancar ini, maka serpihan batu yang sudah hancur menjadi pasir halus tadi akan terdorong keluar dari tubuh secara alami tanpa menimbulkan rasa sakit yang berarti. Lantas apa saja sebenarnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi biang keladi terbentuknya batu ginjal ini di dalam tubuh kita tanpa disadari selama bertahun-tahun? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah kurang minum air putih yang cukup setiap harinya, terutama di cuaca yang panas atau saat beraktivitas fisik. Ketika tubuh kekurangan cairan urin akan menjadi sangat pekat, dan zat-zat limbah seperti kalsium oksalat dan asam urat akan sangat mudah mengendap dan mengkristal membentuk batu. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian kita dan dianggap remeh adalah kebiasaan menahan buang air kecil karena alasan malas ke kamar mandi atau sedang asyik melakukan sesuatu. Menahan pipis akan membuat urin tertahan lama di kandung kemih dan ginjal memberikan waktu yang cukup bagi kristal-kristal kecil untuk saling menempel dan membesar menjadi batu yang keras. Selain itu, urin yang tertahan juga menjadi media yang subur bagi bakteri untuk berkembang biak dan menyebabkan infeksi yang bisa memicu pembentukan batu jenis tertentu. Poin bahaya yang ketiga adalah konsumsi garam atau natrium yang berlebihan, yang sering tersembunyi dalam makanan olahan, kerupuk ikan asin, dan bumbu penyedap rasa. Garam yang tinggi akan memaksa ginjal untuk membuang lebih banyak kalsium ke dalam urin, dan kalsium inilah yang kemudian bertemu dengan oksalat atau fosfat membentuk batu. Lidah kita yang sudah terbiasa dengan rasa asin yang kuat seringkali menipu kita sehingga kita tidak sadar telah mengonsumsi garam jauh di atas batas aman. Bahaya keempat yang juga sangat krusial adalah konsumsi protein hewani yang berlebihan, seperti daging merah jeroan dan kulit ayam yang lezat, namun berbahaya. Protein hewani akan meningkatkan kadar asam urat dalam darah dan urin, serta menurunkan kadar sitrat yang sebenarnya berfungsi sebagai zat pencegah pembentukan batu. Diet tinggi protein dan rendah serat dari sayuran adalah resep sempurna untuk memelihara batu ginjal di dalam tubuh bapak dan ibu. Setelah kita sadar betapa banyaknya musuh yang mengintai kesehatan ginjal kita, kabar gembiranya adalah ada solusi yang sangat murah dan bisa diterapkan mulai besok pagi. Solusi ini adalah resep rebusan daun tempuyung peluruh, batu yang telah digunakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita dan terbukti khasiatnya. Tanaman tempuyung ini memiliki ciri khas daun yang lebar lonjong dengan tepi berlekuk-lekuk tidak beraturan dan bergerigi tajam, serta rasanya yang sedikit pahit dan dingin. Langkah pertama dalam metode ini adalah mencari dan memetik daun tempuyung yang segar. Pastikan bapak dan ibu mengambilnya dari tempat yang bersih, jauh dari polusi jalan raya
atau kotoran hewan. Ambil sekitar 5-7 lembar daun tempuyung yang sudah tua, namun masih segar berwarna hijau tua. Cuci bersih setiap lembar daun di bawah air mengalir untuk memastikan tidak ada debu tanah atau serangga kecil yang menempel di permukaannya. Langkah kedua, siapkan panci perebus. Disarankan menggunakan panci dari tanah liat keramik atau kaca, dan hindari panci aluminium karena bisa bereaksi dengan zat aktif tanaman dan mengurangi khasiatnya. Masukkan daun tempuyung yang sudah bersih ke dalam panci, dan tambahkan 3 gelas air bersih, atau sekitar 600 ml air matang. Pastikan seluruh bagian daun terendam air dengan baik. Langkah ketiga, rebus dengan api sedang sampai air mendidih, lalu segera kecilkan api, dan biarkan mendidih perlahan atau simmering selama kurang lebih 10-15 menit. Biarkan air rebusan menyusut hingga tersisa sekitar 1,5 gelas air yang berwarna kehijauan. Proses perebusan dengan api kecil ini sangat penting untuk mengekstraksi kandungan kalium flavonoid dan silika dari dalam serat daun ke dalam air tanpa merusaknya. Langkah keempat, matikan api dan biarkan air rebusan mendingin hingga mencapai suhu hangat kuku sebelum disaring dan dituang ke dalam gelas. Bapak dan Ibu bisa meminumnya langsung dalam keadaan tawar, meskipun rasanya agak pahit dan langu, namun itulah rasa obat yang membawa kesembuhan. Jika Bapak dan Ibu benar-benar tidak tahan dengan rasa pahitnya, boleh tambahkan sedikit sekali madu murni sebagai penawar rasa, namun jangan gunakan gula pasir. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan rebusan daun tempuyung ini 2 kali sehari, yaitu 1 gelas di pagi hari dan setengah gelas sisanya di sore hari. Lakukan rutinitas ini secara disiplin selama 7 hari berturut-turut, lalu hentikan selama 3 hari untuk melihat hasilnya dan memberikan waktu istirahat bagi tubuh. Biasanya dalam waktu 1 minggu, Bapak dan Ibu akan merasakan perubahan seperti nyeri pinggang yang berkurang atau keluarnya endapan pasir saat buang air kecil. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan bertanya, "Dok, apa aman minum rebusan daun liar setiap hari, apa tidak merusak ginjal atau lambung?" Salah satunya adalah Pak Hendra, yang tadi saya ceritakan, namun saya jelaskan bahwa tanaman ini aman dikonsumsi asalkan sesuai dosis dan aturan pakai. Tempuyung bekerja dengan cara membantu ginjal, bukan memaksanya, asalkan kita juga mengimbanginya dengan minum air putih yang cukup. Selain membantu meluruhkan batu ginjal, rutin mengonsumsi ramuan daun tempuyung ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang sangat berharga bagi lansia. Manfaat pertama adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi karena sifat diuretiknya yang membuang kelebihan garam dan cairan dari dalam tubuh. Bapak dan Ibu akan merasa kepala lebih ringan, tengkuk tidak kaku, dan tensi menjadi lebih stabil di angka normal. Manfaat kedua adalah meredakan nyeri dan peradangan pada sendi akibat asam urat, karena ramuan ini juga membantu melarutkan kristal asam urat dan membuangnya lewat urin. Bapak dan Ibu yang sering mengeluh nyeri lutut atau jempol kaki akan merasakan sendi-sendinya menjadi lebih lentur dan nyaman digerakkan. Tempuyung bekerja ganda membersihkan ginjal, sekaligus membersihkan sendi dari endapan kristal yang menyakitkan. Manfaat ketiga adalah membantu mengatasi pembengkakan atau edema pada kaki yang sering dialami lansia akibat penumpukan cairan di jaringan tubuh. Dengan lancarnya buang air kecil, maka cairan yang terperangkap di kaki akan ikut terbuang, sehingga bengkak akan kempes dengan sendirinya. Bapak dan Ibu bisa kembali memakai sepatu atau sandal kesayangan dengan nyaman, tanpa rasa sesak. Manfaat keempat adalah membantu proses detoksifikasi atau pembuangan racun tubuh secara menyeluruh melalui urin yang lancar. Ginjal yang bersih akan mampu menyaring darah dengan lebih optimal, sehingga darah yang beredar ke seluruh tubuh menjadi lebih bersih dan kaya oksigen. Bapak dan Ibu akan merasakan tubuh lebih segar bugar dan tidak mudah lelah atau mengantuk di siang hari. Manfaat kelima adalah mencegah infeksi saluran kemih, karena aliran urin yang deras akan membilas bakteri yang mencoba menempel dan berkembang biak di dinding saluran kemih. Bapak dan Ibu akan terbebas dari rasa anyang-anyangan atau nyeri saat buang air kecil yang sangat mengganggu kenyamanan sehari-hari. Saluran kemih
yang bersih adalah kunci dari ginjal yang sehat dan awet muda. Namun sebagai dokter yang bertanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan bagi kondisi tertentu, agar Bapak dan Ibu tetap aman. Peringatan pertama, ramuan ini memiliki efek diuretik yang cukup kuat. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengimbanginya dengan minum air putih yang banyak, minimal 8 gelas sehari. Jika tidak diimbangi air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi dan proses peluruhan batu justru akan terhambat karena kurangnya media air untuk membilas. Peringatan kedua bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah rendah atau hipotensi, sebaiknya berhati-hati dan pantau tekanan darah secara rutin saat mengonsumsi ramuan ini. Jika merasa pusing berkunang-kunang atau lemas, segera hentikan konsumsi sementara waktu dan minum air gula atau oralit untuk menaikkan tensi. Sesuaikan dosisnya, mungkin cukup 1 kali sehari saja di malam hari. Peringatan ketiga bagi penderita gagal ginjal tahap lanjut yang sudah memiliki pembatasan, asupan cairan, dan kalium yang ketat dari dokter, mohon konsultasikan dulu sebelum minum ramuan ini. Daun tempuyung mengandung kalium yang cukup tinggi, yang mungkin perlu dibatasi pada kondisi ginjal tertentu agar tidak membebani kerja jantung dan memperparah kondisi ginjal yang sudah lemah. Peringatan keempat, hentikan penggunaan ramuan ini. Jika Bapak dan Ibu merasakan reaksi alergi seperti gatal-gatal ruam merah di kulit atau sesak napas, meskipun kasus ini sangat jarang terjadi, setiap tubuh memiliki respon yang berbeda-beda terhadap bahan herbal. Jadi, dengarkanlah sinyal tubuh Bapak dan Ibu sendiri. Selain meminum ramuan ini, saya juga menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakukan aktivitas fisik ringan seperti loncat-loncat kecil atau jinjit-jinjit tumit setiap pagi dan sore. Gerakan hentakan vertikal ini akan membantu batu yang sudah hancur atau mengecil untuk turun ke bawah menuju kandung kemih dengan bantuan gaya gravitasi. Lakukan dengan hati-hati dan berpegangan pada kursi atau tembok agar tidak jatuh terpeleset. Perbanyak konsumsi buah-buahan yang kaya sitrat seperti jeruk nipis lemon atau jeruk manis. Karena sitrat adalah penghambat alami pembentukan batu ginjal. Bapak dan Ibu bisa membuat air perasan jeruk hangat setiap pagi sebagai variasi minuman sehat yang menyegarkan. Sitrat akan berikatan dengan kalsium di urin, sehingga mencegah kalsium berikatan dengan oksalat membentuk batu. Dukungan keluarga juga sangat penting dalam proses penyembuhan ini. Sampaikan kepada anak atau pasangan untuk membantu mencarikan daun tempuyung dan merebuskannya. Mintalah mereka untuk mengingatkan Bapak dan Ibu minum air putih secara teratur setiap jam agar ginjal selalu terbilas bersih. Jadikan momen minum jamu ini sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang keluarga yang menghangatkan hati. Satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah, jika selama minum ramuan ini Bapak dan Ibu merasakan nyeri pinggang yang sangat hebat disertai demam tinggi, menggigil mual muntah, atau kencing berdarah, segera hentikan dan pergi ke dokter. Itu bisa jadi tanda bahwa batu sedang bergerak turun dan menyumbat saluran yang sempit, atau terjadi infeksi yang membutuhkan penanganan medis segera. Ramuan herbal adalah pendamping untuk batu ukuran kecil hingga sedang, namun medis tetap menjadi acuan utama dalam kondisi darurat. Yakinlah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, dan kesembuhan itu adalah hak setiap orang yang mau berusaha dan berdoa. Jangan pernah menyerah, meskipun prosesnya butuh waktu dan kesabaran. Karena batu yang terbentuk bertahun-tahun tentu tidak bisa hilang dalam semalam. Konsistensi dan ketelatenan adalah kunci utama untuk mendapatkan hasil yang permanen dan memuaskan hati. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh pencerahan dan motivasi ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Batu ginjal bisa diluruhkan dan dikeluarkan tanpa operasi, asalkan kita mau disiplin menjalani terapi alami dan memperbaiki gaya hidup. Dengan memanfaatkan daun tempuyung yang murah meriah, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan kembali kesehatan ginjal yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu. Hari ini apakah ingin terus menahan sakit dan menunggu jadwal operasi,
atau mulai melakukan aksi nyata, membersihkan ginjal dengan cara yang aman dan alami. Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan cerdas ini demi senyum bahagia orang-orang tercinta yang masih ingin melihat Bapak dan Ibu sehat walafiat. Satu gelas rebusan daun tempuyung besok pagi bisa menjadi awal dari hidup baru yang bebas dari nyeri pinggang yang menyiksa. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu dengan penuh semangat untuk melakukan aksi nyata kebaikan. Sekarang juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga besar, grup arisan pensiunan, grup alumni sekolah, atau tetangga sebelah rumah yang mungkin sedang meringis kesakitan karena batu ginjal. Jangan biarkan ilmu sederhana namun sangat berharga ini berhenti dan mengendap di Bapak dan Ibu saja, karena satu kali klik tombol share dari jari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa dan jalan kesembuhan bagi teman atau saudara yang sedang putus asa. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan kebaikan Tuhan untuk menebar manfaat. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus rendah hati dan penuh harap bagi Bapak dan Ibu yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga sebagai bentuk dukungan nyata pada channel ini. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel Sobat Sehat Penyakit dalam untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya dari saya. Pada video selanjutnya yang tak kalah menarik dan dinanti-nanti, insya Allah saya akan membahas secara tuntas tentang cara mengatasi kram kaki yang sering menyerang di malam hari dan membangunkan tidur nyenyak. Bapak dan Ibu hanya dengan gerakan peregangan sederhana dan ramuan garam dapur. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang sering kesakitan kakinya di tengah malam. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah berlangganan. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa dengan tulus agar setiap Bapak dan Ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan yang sempurna, kekuatan iman dan fisik, serta ginjal yang bersih, sehat, berfungsi optimal. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas perhatian, kepercayaan, dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh dan nasihat saya di channel kebanggaan kita bersama, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah bagi saya dan menjadi jalan kesembuhan, pencerahan, serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Akhir kata dari saya, rebuslah tempuyungmu, hancurkan batumu, dan nikmati hidup sehat tanpa nyeri ginjal yang menghantui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat luar biasa untuk kita semua.